Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Balik lagi sama kita di Anim. Amsyong. Mana ini efek-efeknya di mana ini? Oh iya, efeknya ya Aduh. Allah. Aduh, Wah, efeknya telat kan? efeknya telat, parah ya. Aduh. Aduh, telat efeknya. Ya. Jadi apa kabar kalian Jadi apa semua kabar? nih? Apa kabar kalian Apa semua? kabar Baik-baik teman-teman? saja. Iya, yang lagi tiduran, yang lagi ngerjain kerjaan, yang lagi makan, yang lagi ngapel pacar, apa kabar? Yoi, yang lagi nganggur juga jangan lupa. Ah, itu tuh, gitu. Jangan lupa disebut ya kan? Iya. Iya, itu. Jadi gimana nih? Jadi gimana Kali nih? ini kita ngapain nih, Riz? Kita selalu mengundang artis-artis yang profesional. Yoi, ya kan? Yo, iya kan? Yang terbaik ya Yang kan? terbaik, iya kan? Yang Dalam terbaik bidangnya nih ya. dalam bidangnya. Tentunya di lingkup animasi. Yoma. Ya, kira-kira Ini nih. kira-kira nih, iya nih. Iya, Siapa nih? siapa nih gitu nih? Siapa ngap? Coba ngap, spill dikit ngap. Apa dia? Ini siapa nih ngap? Dia Coba ini sebut. spill dikit apa mau langsung Ya, undang nih? Enaknya. langsung undang kali ya. Langsung Biar undang dia yang aja. cerita. Biar cerita Bener nggak? aja nih cerita nih ya. Yoi. Oh iya Biar nih. dia yang cerita Kayaknya ya. dia aja yang cerita kali ya. Kita nggak usah spill. Boleh. Langsung undang aja Coba. kali ya. Langsung aja kita gas. Gas. Let's go kali ya. Gitu. Siapa nih? Nanti kita tunggu. Siapa nih kira-kira nih? Apa nih kira-kira ya? Kira-kira Dia nih. seorang bapak juga ya. Seorang bapak, seorang animator juga. Seorang animator Sama dan yang dengar-dengar paling dengar-dengar apa ngap? Seorang musisi ngap katanya ngap. musisi. Oke, Beh, makanya. Udah gitu gila. musisi yang udah terkenal lagi kan. Udah Wah, iya dong pastinya gitu. Nanti iya kita kan. coba kulik-kulik aja kali ya. Kita kulik nih, makanya nih kita lagi-lagi diundang. Nah, ini dia. Wah, ini dia. Siapa nih? Yo, Reski Siapa boleh nih? masuk. Video aku nggak masuk. Oh video aku belum masuk. Ini belum masuk. Mana nih videonya nih? Wes, Parah. Ini tetap angkat. gila. Halo. Wih ada ini nih. Ada soundboard nih. Soundnya gokil. Ada soundnya dong. Siapa nih? Gitu. Teman-teman pasti udah banyak yang tahu lah di sini mah. Ya, udah pada kenal lah ya Udah dari pada muka, kenal lah dari ya. rambut ya kan. Dari rambut, dari muka, ya kan, dari Aura-aura. senyumnya, aura-auranya, Siapa? Atau ada yang belum kenal nih, yang belum kenal. Nah. Waduh, yang belum kenal boleh kali Boleh. ya, kenalan dulu Boleh nih ya. kenalin dulu. Nah, Ya, kenalin dulu nih, dulu. siapa nih? Apa nih? Halo semuanya. Nama gue Gani. Ya. Iya, Aku deh. Aku gak biasa ngomong gue. iya Aku boleh. udah nama aku Gani. Oke. Ya. Apa kenalan? Ya itulah nama aku Gani. Aku animator. Oke. Kita ketemu sama narasumber kita namanya Ganindra Ray. Ganindra Ray. Iya. Gokil. Seorang 3D Halo. animator, guys. Jadi animator. Apa aja ya? Udah 3D animator, ya kan? Animator, Bapak, ya kan? orang bapak juga Iya. kan. Seorang bapak Baru juga ini, itu. Sama yang Ya. terakhir yang paling gokil nih. Ini Apa? spill dikit lah. Ini ada yang kurang kayaknya. Ada yang kurang nih, spill dikit apa nih, ya Lagi. kan? Apa Ini, nih? Anak band. Woi, anak band, guys. Anak band. Oke, ntar kita ini pokoknya kulik-kulik, Kita kita kupas kupas. semuanya, kita kulik semuanya pokoknya. Boleh. Ya, Mulai dari animasi, dari sisi musisinya kita kupas habis lah ya. kupas habis pokoknya itu apapun ya. Apapun. Yoi. Jadi Siap, gimana dari Gani sekarang gimana? Apa kabar Gani? Kesibukannya apa? Baik, alhamdulillah. Aku kesibukannya sekarang kerja masih di dunia animasi. Dunia animasi. Dunia animasi. Alhamdulillah. Terus ya itu satu lagi aku fokus di band juga buat proyek seru-seruan dan prospek ke depannya. Investasi itulah. Jadi fokusnya dua lah aku sekarang. Mungkin animasi buat ya 9 to 5 ku tuh animasi, sama proyek aku yang satu lagi tuh band. Yep. Itu yang lebih fleksibel.
Yep. Gitu sama bapak, betul kata Pak ini itu. Bapak juga. Yo, Jadi 3. 3 ya. Iya, 3 betul. ya sekarang ya. Iya. Tapi kalau boleh tahu yang paling seneng apa kan? Antara animasi sama musik ya? Hmm, aku dua-duanya senang sih. Kalau Dua-duanya seneng. misalnya, cuman kalau musik kayak lebih duluan, soalnya aku lebih nemuin musik kan. Aku sebenarnya bandku udah dari lama, dari aku SMA. Jadi Yap. dari aku SMA tuh bikin band sampai sekarang gitu. Kalau animasi tuh aku mulainya pas lagi kuliah tugas akhir. Itu kayaknya aku mulai tertarik animasi tuh karena tugas akhir bikin apa bareng bareng teman-teman. Kan tugas akhirku kan grupan gitu. Kayak aku pas kebetulan aku di kafe waktu jurusan aku di kafe tapi penjurusannya animasi. Nah, di animasi itu kayak tugas akhirnya apa nih, biasanya kebanyakan lagi hype-nya bikin film 3D short movie gitu. Ya. Nah kan bagi tim tuh 5, kalau nggak salah 5 orang gitu. Jadi ada yang megang konsep, ada yang megang 3D model, ada yang megang, nah itu kebetulan animasi nggak ada yang megang kayaknya. Kayak aku kebetulan emang lagi demen animasi tuh. Jadi ya udah deh aku tugas akhir animasi. Kan itu kan tugas akhir kan harus serius tuh, tugas akhir harus kayak ngambil dari buku, referensi, riset-riset. Nah akhirnya mulai tenggelam tuh di situ tuh animasi, kayak mulai ngulik-ngulik karena emang tugas akhir kan mesti mesti serius bener gitu. Ini apa, riset-risetnya mesti dari buku mana gitu-gitu. Terus kayak mesti cari referensi apa animasi itu, principle animation gitu. Beh. Oke. Terus kayak mesti referensi apa Disney itu apa Wes. Aduh, Nine Old Men ya kan? Old man. gitu. Jadi gitu. Jadi ya, nah dari situ deh aku mulai kayak, oh udah deh tugas akhir udah serius ini, Yap. magang juga animasi deh sekalian. Mhm. Itu aku jadi magang juga di studio animasi juga tuh. Waktu itu dulu ada tuh namanya Main Studio. Boleh sebut tuh Boleh, boleh, nama boleh. Boleh, nggak sih? boleh. Boleh, boleh silakan. Ya dulu tuh ada namanya Main Studio. Iya. Dulu aku magang di situ kayak 1,5 tahun kalau nggak salah. Habis itu tugas akhir sekalian. Habis tugas saya selesai, alhamdulillah lulus. Aku ditawar lagi ya masih main studionya, jadi aku sempat kerja dulu di main studio itu setahun Yap. gitu. Habis itu udah deh lanjut. Semenjak itu aku Hmm. mulai kayak karir kerjaanku yang Sekarang. serius dapat duit tuh di situ. Soalnya kalau di musik kayaknya sebenarnya rada, karena project basically dari ngeband tuh kan idealis banget tuh. Jadi bukan yang kayak 9 to 5 cari musik, industri musik itu. Aku juga kalau buat bandku musik tuh lebih ke autodidak gitu kan, bukan kayak yang kuliah banget. Jadi kayak lebih kayak ya itulah proyek seru-seruan gitu, kayak bikin lagunya sesuai bareng sama temanku. Yap. Tapi alhamdulillah ada masanya juga, ada fansnya, jadi tetap jalan sampai sekarang juga gitu. Gokil. Cuman Oke. bukan yang tapi ya itu bukan yang kayak buat so far sampai sekarang, yang buat yang stabil itu lebih ke animasi. Oh, gitu. Oke, berarti kalau untuk di animasi kira-kira udah berapa lama ya Gani terjun dari animasi di animasi? Berapa ya, aku lulus tahun 2014, enggak 2015 deh. Aku sempat ini extend 2015 kayak official lulus. Mungkin mulai fokus dapat kerjanya kayak 2016-an. 2016 berarti berapa tuh, 2016 2017 lah. Yap. 2017 18 19 20 21 22 23 24 berapa tuh, Ya. 7-8 tahun lah. Tapi aku sempat istirahat setahun kayaknya, 1,5 tahun lah ya. Kita lihat 7 deh. 7 tahun lah ya. Aku nggak mau banyak nanti disangka udah petua. Padahal iya, kan padahal Nah, iya. Tapi udah ya lumayan lama sih, Padahal 7 udah tahun lama kan. Iya 7 tahun. Waktu Gani mulai, kalau kita tadi dengar kan dari kuliah ngerjain tugas akhir tuh. Hmm. Itu udah mulai ke animator, sebagai animator apa sempat modeling dulu kah, atau sempat ngerasain jadi atau apa gitu? Jadi kebetulan kalau yang tugas akhir itu beneran yang 3D animation
3D animator, lebih Jadi kayak yang animator. Ya, ya. lebih kayak yang gerakin udah mulai Iya. keyframe gerakin Ais. controller. Siap. dulu 3ds Max sih dulu aku, jadi Oh, masih iya. pakai biped Iya. gitu, Hmm. bipedan gitu, tapi Iya, udah iya. mulai set key gitulah. Eh, Iya. Anu lama banget ya pokoknya ya. Berarti iya berarti serius 3D animator aku dari tugas akhir aku. Tidak saya. Selama Tuh. selama pengalaman yang udah tadi Gan, Hmm. itu Gani project yang udah pernah dikerjain apa aja Gan selama di animasi Gan? Project ya. Yang udah lewat aja, yang udah lewat. Kalau yang Yang sekarang lewat. mah pasti kan ini ya, Confidential, ya. confidential. Yang udah pernah aja kira-kira apa? Oke, aku kayak masih lumayan inget sih. Jadi yang main studio itu kebetulan dia punya IP. Itu Iya. dia ngerjain IP. Jadi ada IP-nya namanya Hebring. Dia kayak sejenis superhero gitulah. Tapi karakternya kayak kartuni gitu. Itu aku lumayan itu. Di samping itu mereka juga kayak ngambil klien project juga. Waktu itu aku ingat dia itu project game. Ada project gamenya, jadi kayak lebih ke run cycle, walk cycle, dia kayak game HP gitu. Aku inget kayak dia bentuknya kayak semacam robot gitu. Jadi kayak tembak-tembakan robot, jadi kayak lebih kayak run cycle, karena kan game kan banyak cycle-nya tuh, tipe-tipe Iya. game yang kayak dulu tuh apa yang jalan-jalan maze gitu, yang belok-belok Oh, kiri iya. kanan. Zaman dulu banget Iya, itu. yang Counter Strike. bukan. Bukan Counter Strike, Itu mah udah mobile ini. Itu jalan juga jalan itu. lari-lari Iya. gitu, mobile games itu yang kayak belok pindah line Mm. main gitu lah Oh, ibaratnya, kalau kalian tahu. iya, iya, iya. Anjir, umur banget ya tuh Pepsi Man. Jangan umur Jadi itu. Ya, coba ketebakan guys, ya ya, kan? Yang tadi ngomong aku nggak mau, ketebakan sekarang. udah tahu tuh, umurnya tuh udah kelihatan. Kelihatan. Itu jadi kayak lebih ke work cycle, run cycle gitu. Terus Oke. habis dari situ Febri aku sempat keluar, aku ditawarin sama, aku nggak tahu lu dari mana, pokoknya kayak garap juga deh, tapi sebagai sendiri tuh, kayaknya jatuhnya aku freelance, tapi kayak proyek per apa, per game gitu mah, per proyek lah ibaratnya, bukan kontrak gitu. Jadi situ aku ngerjain kayak game juga tuh waktu itu, ada namanya Legrand Legacy. Nah Hmm. itu aku lebih ke gamenya juga, jadi dia kan semacam kayak RPG gitu, dia lebih kayak tipe-tipe kayak Final Fantasy gitulah tipe gamenya, kayak apa, jadi ngerjainnya lebih ke basic attack, terus kayak mereka kebetulan lagi butuh uh, special attack kayak ultimate, jadi kayak lebih ada kameranya gerak gitu, jadi butuh kamera movement sama gerakan karakternya juga gitu, kayak ultinya gitu kan, jadi kayak butuh yang heboh gitu, yang gerakannya yang ada kameranya, kayak kalau assassin tuh tipenya yang kayak combo gitu, gitu. Asik. Itu aku ingat. Terus habis itu kebetulan yang Legacy itu kayaknya habis itu udah selesai kontraknya aku, terus kayak aku apply lagi lah. Nah kebetulan waktu aku lupa tuh, zaman aku kuliah tuh aku sempat ikut course animasi. Nah itu namanya ESDA, itu ada di Inspire. Jadi aku kayaknya tuh waktu itu karena aku udah lumayan mulai ngulik animasi lah, jadi aku kayak butuh ilmu lah ibaratnya. Nah di situ aku kayak ada nih course lagi buka nih 3 bulan kalau nggak salah, jadi aku ikut intermediate ESDA itu. Nah mungkin dari situ dia ternyata punya studio animasi tuh, si ESDA itu namanya Inspire Studio. Di situ aku apply tuh, jadi keinget waktu itu aku juga waktu dia juga sempet udah lulus dari ESDA, aku sempet ditawar jadi asisten dosennya gitu. Wah, Karena gila. aku udah bukan karena keren ya, karena aku udah udah lulus itu, jadi kayak ini mau nggak kayak bantuin yang tadi kamu udah sempet lulus tuh, ya bantuin lah temen-temen gimana gitu. Jadi Oh, kayak ya. lebih kayak gitu, Oke. bukan kayak wah ini keren banget nih hasilnya, kalian nggak kayak gitu. Hasilnya mau kayaknya mirip-mirip sama teman-teman yang lain, cuman ya udah kesempatan itu lumayan, itulah lumayan apa, ikut lah, iya saja kayak boleh. Habis itu
Nah jadi waktu itu lumayan jadi rada kenal sama Inspire juga. Mungkin karena itu juga aku jadi diterima kali. Karena kan, wih gini apa mantan studio, mantan Esda nih, mungkin mereka lebih percaya gitu. Alhamdulillah aku keterima tuh di situ. Aku lupa kalau waktu itu tuh kayak aku mid dulu apa senior dulu gitu. Langsung senior ya. Kayak mid deh kayak waktu itu. Jadi aku di Inspire tuh sebagai mid, mulai masuk Inspire. Udah deh. Ini pertanyaan apa ya? Aku jadi lupa. Aku jadi lumayan ngantur sampai perjalanan animasi. Iya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Justru Kalian itu kan namanya pengalaman justru kan, gitu. Jelasin iya. aja, nggak apa-apa gitu. Oh, Berarti habis dari Inspire, terakhir di Inspire gak nih atau gimana? enggak, aku habis dari Inspire tapi aku lumayan lama tuh. Lama nggak ya? Ya setahun, tahun hampir 2 tahun lama nggak sih jatuh? Lama lah Lumayan, itu. lumayan. Lumayan lah, Lumayan ya. lumayan. Mm. Oh, di Inspire kayaknya ya itu pokoknya aku di Inspire tuh. Oh ya tadi tuh lagi nanyain project-project ya. Iya. Aduh, jadi panjang gini ya. Wah, Nggak Nggak apa-apa, apa-apa. nggak apa-apa, santai. Ntar kita sunat. Cisunau ya bener. Di Inspire aku kerjain semacam kayak tipe-tipe kayaknya proyek Korea gitulah. Jadi lebih ke kalau Korea tuh kayak lebih banyak proyek mecha gitu deh waktu itu. Waktu zamannya itu tuh ada 2 proyek tuh namanya mecha. Aduh boleh nggak ya sebut? Kalau aku jadi ngeri. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan udah Oh, tayang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman kok. oh nggak apa-apa ya kalau saya. Oh, udah tayang Iya. kan? Iya, Aman. iya, oke. Jadi pertama namanya Mas Master. Nah, itu proyeknya tuh lebih ke ya dia action deh. Dia kayak tipe-tipe Power Ranger gitu. Jadi ada karakternya, tapi karakter itu bisa berubah jadi robot gede gitu. Lawannya juga dino gede gitu. Kayaknya Mas Denny pernah Mas Denny juga mengalami juga bareng Mas Denny waktu itu. Jadi nah itu proyek-proyek itu setelah itu ada juga proyek Korea juga yang masuk tuh robot-robotan juga nih karbot. Dia tipenya lebih buat anak-anak, jadi tokoh utamanya bocil gitu, terus dia lebih ke transformer kayak kalau karbot, jadi kayak ada makhluk-makhluk robot-robot gitu yang datang ke dunia terus kayak dari mobil berubah jadi robot orang gitulah, ya mirip-mirip transformer lah. Ya itu lumayan lama tuh 1,5 tahun kayaknya. Nah itu aku udah selesai, kayak aku keluar deh waktu itu. Lumayan lumayan pengalaman sih. Inspire tuh pengalaman endurance. Aduh. Oke, banget. endurance banget ya kan. Iya. Belajar endurance banget. Tuh aku selesai di situ, aku lumayan. Nah di situ kayaknya aku sempat berhenti dulu animasi tuh kayaknya setengah tahun atau setahun gitu, karena aku lebih ke coba cari-cari freelance. Karena aku juga sebenarnya di lain bisa animasi, aku juga termasuk yang lumayan ngulik-ngulik soal motion grafis kayak VFX gitu, kayak buat video. Jadi kayak apa, buat motion grafis itu yang kayak apa, teks gitu. Iya, iya. Ya, Terus opening sama gitu. opening, terus kayak Bumper ya. visual bumper. Cuman aku waktu itu lebih ke ngambil project ini karena aku kan ngeband, jadi mungkin teman-teman band yang lain juga kayak kalian butuh lirik video nggak, atau butuh video klip visual gitu nggak gitu. Gitu, jadi aku Tipis-tipis. lumayan. Cuman aku tuh sebagai freelance, jadi kayak tahu kan kalau freelance tuh sebenarnya lebih independen gitu, kayak buat ibarat buat stabil tuh dia lebih susah, tergantung orangnya gitu. Jadi mungkin awal-awal freelance mungkin lebih ada proyek-proyek yang masuk tuh alhamdulillah dari band-band, dari teman band, atau dari ada teman production house minta bantuin bumper gitu atau visual effect gitu lumayan. Terus itu juga di balik itu juga aku lagi ada fokus buat ngegarap album aku juga.
itu kebetulan lagi butuh komitmen lah buat bikin selesaiin albumnya dan buat konten-kontennya, soalnya karena band gue independen gitu. Jadi setelah bikin lagunya juga konten-konten lagunya tuh ibarat aku karena bisa visual effect, aku juga nggarap visual effect musik videoku sendiri gitu. Jadi itu sekalian tuh ya udah boleh lah, itu aku mumpung lagi ada rezekinya kayak gitu. Nah itu aku lumayan kayak sekitar setahun deh kayaknya jatuhnya. Nah, habis setahun itu mungkin aku mulai butuh lagi nih mungkin yang stabil lagi, kayak aku mungkin kayak butuh ya apply lagi. Ya. Dan kebetulan waktu itu aku nikah kayak di pas sebelum pandemi, pas pandemi tuh, apalagi pandemi kan tuh industri musik juga Oh iya. lagi turun tuh. Iya, lagi down semua ya. Lagi down, soalnya kan live musik udah nggak ada, nggak boleh ngumpul. Jadi musik juga cuma mengandalkan online juga. Dan kayak band-band indie juga beberapa doang yang mungkin bisa dilirik sama industri-industri itu kayak terseleksi lagi, kayak jadi susah lah ibaratnya. Jadi kayak ya itu mungkin aku jadi butuh sesuatu yang stabil lagi. Nah waktu itu kebetulan kalau nggak salah animasi naik tuh. Ya nggak sih? Apa nggak ya? Karena pandemi orang pada WFH. nonton YouTube, WFH, iya. WFH. Terus orang konten butuh animasi kalau nggak salah ya. Iya. Seingat aku nggak merasa gitu. Jadi ya boleh lah aku mulai apply lagi. Waktu itu kebetulan aku juga butuh dana tuh buat nikah juga kayaknya. Jadi kayak buat nikah dan buat kedepannya juga. Jadi kayak ya udah apply. Alhamdulillah aku nikah, aku apply juga. Dan alhamdulillah kayak ada yang nerima juga waktu itu. Namanya Space Noodle kalau nggak salah. Iya. Ya. Di situ aku bertemu Mas Dedi kan. Mulai gini kita. Gitu kebetulan deh, kayak nggak cuma Mas Denny doang waktu itu, kayak ketemu ada anak-anak mantan Inspire juga tuh. Wah, mungkin kali dari itu kali aku dapat rezekinya, karena ya mungkin mereka tahu kerjaanku atau tahu aku, nama aku gitu. Jadi makasih Mas Denny. Lah, kenapa Kak? Siapa tahu. Itu alhamdulillah tuh masuk Space Noodle, dapat itu kayak project juga tuh, kayaknya dia tipe-tipe yang kayak klien dari luar juga tuh. Cuman waktu itu kalau nggak salah dari Malaysia apa, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Cina gitu. Cuman tipe-tipenya tuh lebih anak-anak lagi tuh. Jadi kayak dia tuh nama judulnya aku lupa, pokoknya kayak mumi gitu. Neverteen. Ya Neverteen tuh. Oh enggak, sebelumnya aku sempat freelance juga deh, sempat dapat freelance. Jadi tuh sorry jadi rada mundur lagi. Iya. Sebelum Space Noodle tuh aku sempat freelance, pengen nyobain freelance tuh. Kayak animasi bisa freelance kan nih, mau aku ada komputer, terus kayak aku kebetulan tuh dapat dari, ada dulu tuh di Bintaro namanya Dipadira tuh. Jadi sekarang dia di Jogja apa, tapi dulu dia di Bintaro. Dia kayak nerima freelancer gitu. Jadi aku dapat itu, nama projectnya tuh lupa lagi, tapi project anak-anak juga tuh. Sama dapat dari MNC, ada 2 tuh. Kalau MNC Bima, aku ingat banget. Ya itu kayak pengalaman aku freelance di situ tuh. Dan waktu itu ya mungkin aku yang awam atau gimana, aku kayak baru tahu gitu, kayak oh freelance ternyata turunnya nggak secepat itu ya. Ternyata kurang-kurangin. Ternyata aku salah strategi, aku kira langsung cair. Oh nggak bisa, aku lebih stabil lagi nih. Nah itu jadi kayak lumayan lah, jadi kayak 3 bulan atau 6 bulan gitu buat kerjaan ada project dari si Dipadira itu sama si Bima itu. Itu sembari aku ngerjain animasi tuh lumayan tuh belajar namanya style tuh. Jadi kayak karena proyeknya kan ada jomplang tuh, kayak Bima tuh dia ada action, style
dia tuh lebih ke remaja gitu, terus dia ibarat kalau pose tuh butuh yang strong pose karena dia tipe-tipe Tokukatsu gitu, jadi apa ya, yang pose yang gerak yang kuat lah posenya. Terus yang kalau yang animasi yang satu lagi yang buat anak kecil ya mungkin posenya juga mungkin gak strong 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 kayaknya emang wajib sih semuanya, cuman lebih clear lah posenya. Terus mungkin lebih ke polishingnya beda-beda tuh tiap-tiap yang anak kecil mungkin lebih bouncy lebih floaty gitu, Beda style lah ya. beda style lah. Nah, itu aku lumayan belajar tuh di situ. Nah, balik lagi tuh ke Space Noodle tuh sama tuh tipenya kayak yang waktu aku di Padira, jadi lebih ke buat anak kecil. Ada proyek apa ya, proyek anak kecil gitu yang kayak Neverteen gitu ya. Anak kecil tuh ibarat ya cibi-cibi lah, jadi palanya gede-gede itu kayak lumayan tuh gerak rada tricky lah. Sama ngerjain apa tuh mas yang MNC juga tuh yang sejuta umat. Sejuta umat, proyek sejuta umat. Enak itu yang enak. Iya. Kayak Kiko juga. Nah Kiko tuh ada tuh dulu waktu itu tadi di situ. Itu Kiko berapa tahun ya? Setahun ada nggak sih? Enggak lebih setahun. Aku kayaknya concernku waktu di situ aku sempat cuma 6 bulan doang kayaknya, karena jauh. Aku inget banget waktu itu. Mungkin aku kan di BSD, dia kantornya di Kelapa Gading ya. Sunter, iya Sunter. Wah kacau lah tuh, kayak masuk jam 10 tapi berangkat jam 6 kalau nggak salah. Apa pagi kalau nggak salah. Naik kereta sama aku kayak Kacau sih itu. iya, wajar lah kayaknya aku nggak kuat. Nah sembari itu aku kebetulan aku mulai apply lagi lah. Nah setelah itu aku baru masuk ke One Animation tuh, alhamdulillah. Nah kebetulan ketemu Mas Denny lagi. Gak kata Soalnya apa? iya, soalnya kayak waktu itu kayaknya aku dapat maksudnya aku dari Mas waktu itu kayak kamu nggak mau kesini aja gitu. Aku juga kayak dengar dari Mas Denny kayak One ada pros and cons gitu kan, kayak prosesnya kayak wah lumayan nih proses sesuai yang boleh nggak disebutin ya? Nggak apa-apa, santai. Apa ya? Ya kayak prosesnya kayak baca diurus banget, terus kayak buat belajar tuh tempat yang tepat lah, karena ada mentor-mentor yang kayak ibarat mantan Disney lah gitu. Kayak wah kayak aku tertarik nih, kayak itu yang mungkin yang apa ya, aku tertarik dari Mas Denny itu. Kayak waktu itu WFH juga kan, WFH lagi kayak wah WFH lagi kayak, dan di provide-nya banyak lah ibarat kayak ibarat hampir kayak dimanja lah ibaratnya gitu. Banyak kayak dari kontraknya juga aku seneng lah ibarat. Cuman konsep emang mereka butuh orang yang lumayan pengalaman, atau mungkin kayak dites dulu ibaratnya, kayak lumayan kualitinya tinggi lah ibaratnya, jadi kayak mesti dites dulu. Nah kebetulan alhamdulillah dari tes itu alhamdulillah aku diterima, kayak wah suka lah ibarat. Jadi di interview, setelah dites kayak mereka suka, di interview terus kayak ya mereka setuju deh, setuju deh, ya boleh lah masuk lah gitu. Ya maksudnya mereka suka dan alhamdulillah aku masuk. Nah ya di One itu lumayan, di One juga pelajaran banget sih. Di One kayaknya kayak yang paling mengubah, maksudnya yang paling ibarat aku ngerasa kayak aku digenjot banget perubahan, ibarat dari skill aku kayak belajar banget dari One. Gitu sih. Jadi di One tuh aku jadi di Space Noodle itu aku kan jadi sebagai senior. Di One aku tes, ternyata pasti di tes tuh wow mereka suka nih, tapi ternyata aku sebagai mid di sana, kayak wah level kamu tuh mid di One. Aku kan masih dengan arogansiku kan kayak oh gitu, aku padahal di sebelumnya aku senior sih. Asik. Masih denial ya. Masih denial ya.
Jadi denial gitu. si denial bang kayak Ya. oh iya, tapi ya udah nggak apa-apa mungkin menurut kalian itu ya udah. Asik. Aduh gue no. Iya ternyata pas lagi aku masuk di UAN terus kayak aku inget kayak sebulan pertama kayak apa nih ya, kok gile ternyata maksudnya kayak oh, mereka kayak aku revisi mulu nih nggak selesai Iya, terus kayak iya, iya. Iya, udah iya. aku revisi mulu kayak teman-temanku kok kayak udah selesai. Iya. Gila. Aduh kayak wah tuh aku makanya tuh aku di situ kayak mulai terbuka lah kayak wah Tamparan ya. iya tamparan banget sih kayak ibarat Hmm. kayak beneran deh kayak kalau di Naruto tuh emang bener ada arc selanjutnya tuh tiba-tiba ada Akatsuki tuh Iya sih. Jarang ya ketingginya. nah ini berarti kayak mereka tuh Akatsuki gitu apa nih dia tiba-tiba ada Akatsuki kayak jago-jago banget tuh orang-orang fans. Aduh, Iya. gitu. Nah, tapi mereka ya kayak tetap ya itulah makanya aku sukanya yang di One itu mereka nge-provide kayak wah ya nih mungkin orang yang baru-baru mungkin dikasih ibarat kayak kita ada les nih ada kayak course gitu Hmm. free loh kayak tiap tapi kalian mau nggak kayak nyumbang ngorbanin Sabtu kalian atau Iya. kayak Waktunya lah. waktunya kalian tuh buat kayak belajar nih buat kayak Buat catch up. buat catch up si mentor ini mau nih kayak ngasih ilmu-ilmu yang Benar. mungkin kalian bisa jadi ibarat jadi lebih melihat animasi lebih apa ngeliat kerjaan yang lagi dikerjain sekarang lebih gampang lah. Iya, iya. Nah itu kayak nah itu kayak aku kayak wah aku yang kayak gitu-gitu aku pribadi aku kayak suka lah maksudnya kayak jadi motivasi lah kayak masa tim-tim di timku pada bisa semua aku pengen juga bisa kayak mereka nyantai-nyantai Yo. walaupun nggak nyantai juga sih tapi mereka catch up lah kayak Mm-mm. dan kualitas mereka gokil Mm-mm. itu aku kayak di situ aku kayak belajar banyak tuh kebetulan itu kalau ditanya proyeknya tuh dia proyeknya tuh lagi masuk proyek Netflix tuh jadi ada judulnya Shark Dog aku masuk di season 2 kebetulan mereka udah garap dari season 1 iya ya iya nggak sih mas aku lupa iya kan ya Iya. jadi aku season 2 Pakai season 2 aku baru masuk aku pakai ditanya itu loh. soalnya kan mas duluan masuk jadi Iya, dapat Iya. kaosnya lah gitu. Mas Denny dapat kaosnya tuh. oh iya mas Denny kayak mungkin udah season 1 udah garap dari season 1 Iya. jadi kayak nah itu Shark Dog dia tipenya buat anak kecil tapi mungkin rada remaja Iya. tapi masih anak kecil lah dia wah itu kualitasnya kacau tuh demandnya bagus gitu pas lagi aku cek wajir keren banget maksudnya kayak mungkin karena Netflix kali Ya, Netflix. Netflix kan kayak ya lu prideful lah dan mereka mungkin One kebetulan juga mungkin One Animation juga udah terkenal dari kualitinya kali itu aku masuk tuh nah aku ini masih kayak masih belum dapat lah ininya apa sistem lah jadi kayak kebetulan ya Shark Dog itu lumayan jadi proyek belajar banget sih gitu aku belajar proyek Shark Dog kayaknya dari season 2 sama season 3 tuh nah Shark Dog season 2 season 3 kembali ke ada IP mereka IP One Animation itu namanya Outbots ya nah Outbots itu emang IP mereka dan mereka juga Outbots juga termasuk proyek yang gokil sih kayak terlihat gampang padahal susah gitu karena hidup desainnya juga mereka kayak kacang gitu kayak biji kacang punya tangan punya kaki jadi ibarat banyak triki-trikinya lah kayak karung bantal gitu. karung beras dan kayak ternyata ada trik-triknya biar orang jelas gitu ngeliat siluetnya atau kayak actingnya tuh lebih ke body mekaniknya lebih main banget gitu karena apa ya karena bentuknya gitu susah dibedain gitu ibarat gitu sih. Outbots setelah Shark Outbots terus ada mereka juga bikin IP baru Minibots
kayak IP mereka tapi versi lebih lebih anak kecil lagi tuh. Jadi lebih buat anak kecil, jadi lebih chibi-nya mod Outbots gitu tuh. Nah, terus udah setelah itu Outbots lagi. Nah, lumayan tuh, jadi aku lumayan lama, kayak aku terlama di One Animation tuh, jadi kayak 2 tahun 2 tahun setengahan lah. Nah, terus baru deh aku, karena ada di One Animation kayak ada ya kejadian yang tidak unfortunate lah, tidak Iya. diinginkan banyak orang, ya aku keluar. Nah, aku cari-cari lagi. Nah, sekarang aku di Show. Aku baru masuk di Show Oh. tuh, karena baru, jadi aku nggak bisa terlalu banyak cerita lah, karena itu juga aku lagi ngerjain kerjaan yang belum tayang juga. Cuman so far so good lah di Show itu. Mantap. Tapi kalau dari project yang Gani kerjain tadi tuh, ada nggak sih project yang menurut Gani kayak memorable gitu? Kayak, ini gue seneng banget nih sama project apa gitu. Karena bagus hasilnya atau bikinnya susah payah gitu. Ada nggak sih yang berkesan gitu projectnya? Yang berkesan ya, Ya, paling berkesan deh. kayaknya kalau personally ya, yang berkesan dan aku suka itu pertama Mas Master. Mas Master aku suka karena desain karakternya bagus lah, aku demen. Waifu gitulah si ini. Bentuk saya ya kayak aku kan demen anime gitu, kayak dia tuh Aduh. bagus gitu, model-modelnya tuh kayak nggak Seksi terlalu gitu. chibi ya gitu. Gitu menarik bentuk karakternya, dan actionnya pun kayak itu. Aku belajar banyak soalnya aku ingat waktu si Mas Master tuh aku kayak rada menantang diri sendiri gitu, kayak aku mau ambil shot-shot yang susah lah, ibaratnya kayak actionnya butuh yang kameranya muter-muter, karena kan dia kan berantem robot-robot tuh. Dan apa, sorry to say, storyboardnya tuh rada gazebo gitu, misalnya kayak lebih ke gambar-gambar yang kayak nggak terlalu jelas lah, ibarat kayak Ya. plus minusnya itu jelek, plusnya kita diberi rada kebebasannya buat kayak mau gimana planning kita kayak ini. Karena ibarat kalau misal di animasi tuh kayak gambar kayak anjing digigit dilempar, yang penting mental, digigit mental gitu. Nah itu kayak kita mesti mikir gimana nih bikin kerennya, dibikin muter kayak atau dibikin gerakan gigitnya nggak cuma kayak ngek gitu doang tuh. Nah itu yang lumayan menantang tuh. Itu pun aku juga nggak sotoy sendiri, aku juga tanya sama leadku, karena waktu itu aku kayaknya senior, waktu itu aku senior, tapi aku akan di atas senior kan ada lead sama ada supervisor, jadi aku lebih ke ngasih ide, terus kayak mereka nerima idenya, ngasih masukan, terus kayak go coba kerjain deh gitu, apa bolak-balik lah tektokan kayak gitu itu. Nah di situ ya itu Mas Master pertama. Kedua Shark Dog kayaknya, Shark Dog, karena itu pertama kali aku masuk One tuh kayaknya. Jadi aku ibarat di tengah-tengah Shark Dog itu aku keteteran. Aku masuk ikut course itu tuh, course yang dari mentor ibarat apa, mentor yang ya itu, karena di One kan ada mentor yang kayak mantan Disney, yang kayak orang luar, dan kayak mereka respect, pengalamannya gede banget, dan kita karakternya juga kuat tuh si bapak itu. Siapa tuh? Udah disebutin kali sama yang sebelumnya kali. Emang ada yang sebelumnya siapa ya? Siapa tuh yang sebelumnya? Bisa jadi. Iya, di shuffle lah, siapa tahu ya. Iya, Rizal. Boleh nggak sih sebut nama? Sebut Boleh, aja. sebut aja nggak apa-apa. Boleh deh, aku juga. Iya banyak ini berutang budi ya. Namanya Bapak Udi. Udi. Jadi di One Animation tuh dia ada creative director, ada dia terangkup banyak tuh men. Creative director, dia juga nge-direct juga episode-episode Outbots. Dia juga mungkin pemegang saham gitu, pokoknya udah lama lah dia. Nggak tahu sih pemegang saham, cuma dia
petinggi lah, mereka kayak Ya. mereka yang bapak lah ibaratnya. Kalau di orang-orang sana tuh orang lama tuh panggilnya bapak. se, Wah. se, Melekat itu dia sama perusahaan. Nah di sana mereka, ya aku belajar banyak sih. Ya itu pas lagi di One itu, aku di Shark Dog itu sembari aku belajar course-nya Woody itu. Dan di course-nya Woody itu aku lumayan terbuka banget sih. Jadi karena aku diajarin bukan langsung terjun ke animasinya, justru malah ke belakang, ke awal, ke basic banget, malah ke desain. Kayak aku juga bingung loh, kenapa aku belajar desain orang animator gitu. Itu dijelasin gitu sama Woody. Ya, kenapa desain? Karena barat yang kita lihat tuh, frame yang kita lihat, maksudnya kita lihat animasi itu bukan sebagai 3D animasi. Ibaratkan kita ngeliat 3D tuh, ibaratnya dari kamera 3D animasi kan ada 3D dimensional loh, ada XYZ Iya, gitu iya, kayak. iya. Tapi sebenarnya orang lihat tuh sebenarnya flat gitu kan. Kita lihat tuh satu frame itu di TV, di YouTube tuh kayak flat, jadi kita lihat perspektif itu sebagai ilusi gitu. Makanya kita belajar desain karena ya itulah pokoknya kayak basic, karena desain itu kan sebagai shape, hanya sebagai apa, bentuk bentuk apa, siluet gitu. Lebih ke Kita fundamental mesti, lah ya. ya fundamental tuh. Jadi kayak wow ya, kayak gitu, gitu kayak wah, tercerahkan lah. Tercerahkan. Buat itulah, walaupun sebenarnya Woody keras banget ya orangnya. Lumayan. Dia kayak bilang animasi kita jelek ya jelek gitu, Iya. bagus ya bagus. Lebih Aku jarang banget aku dapat bagus, nah itu jelek terus kalau jadi. kalau diomongin sama Woody itu bukan jelek sih, lebih ke eh, ini Dog shit. iya sampah ini. Aduh. Iya, lebih parah. Tapi emang aku akuin, aku pribadi sih selama di One gitu, selama sebelum Gani masuk gitu dan sampai Gani masuk, sampai aku cabut juga, itu emang Woody berkesan banget sih gitu. Ilmunya tuh emang banyak banget gitu. Kalau buat aku pribadi gitu. Dan dia juga ya jadi kayak sosok bapak yang nggak cuman apa ngasih tahu secara keras tapi ngasih solusi. Iya Nah, benar sih. itu solusinya. Udah gitu solusinya tuh kadang di luar Nurul gitu loh. Itu, itu kadang oh iya ya, kenapa nggak kepikiran ya kayak gini ya gitu loh. Oh iya ya, kok Iya. harusnya kayak gini nih gitu loh. Nah, dia ngasihnya kayak gitu tuh. Jadi sudut pandang yang berbeda. Mungkin karena pengalamannya emang pengalaman nggak bisa dibohongin sih ya. Jadi jadi sudut pandangnya dia tuh beda banget dari yang ini kita ini apa namanya bayangin gitu. Iya. Segitunya lah kalau sama aku. Nah, Iya. back again waktu untuk apa namanya Gani masuk nih cerita sedikit ya kan. Emang aku iming-imingin Gani itu yang enaknya dulu gitu. Aku sengaja ngomong soal Woody-nya. Woody plus minusnya 50-50 lah. Tergantung perspektif kita mau Iya, itu. ada enaknya. Yang penting Soalnya apa? iya gitu. Maksudnya soalnya kan ada yang anggap terlalu keras atau Eh, enggak. eh, eh, eh. Ya Kalau nggak makanya. kuat mental ya, Ya udah. sorry. Pokoknya balik lagi nomor satu, no baper di animasi. Betul. Nggak apa-apa. Iya. Wah kalau yang baper, aku dulu kayak gue termasuk baper tuh. Kalau kaget juga kan. Cuman ya ibaratnya sabar lah. Jadi gitu. Aduh. Ya itu Shark Dog tuh lumayan tuh, Shark Dog pun berkesan. Ya mungkin Mas Master, Shark Dog, Outbots lumayan ini sih. Aku kayak plus minus sih. Kayak berkesan iya, tapi berkesannya juga ada minusnya juga, ada plusnya juga. Soalnya Outbots tuh ya itu, karena itu ada IP-nya One, jadi mereka tuh udah paham banget lah. Kayak ibarat kayak ini nggak boleh, dia tuh jelek kalau misalnya ngadep sini, mereka tuh bagus gini, tapi syaratnya kalau ngadep sini bisa ada yang di cheating nih, ada yang udah di, nah gitu-gitunya tuh kayak tricky-trickinya tuh aku lumayan struggle sih. Aku sampai sekarang pun kayak masih masih salah tuh, sampai aku terakhir di One tuh masih masih belum figur banget.
gimana yang orang yang baru masuk, ada yang baru masuk juga keteteran banget itu. Cuman itu juga itu push the limit juga sih Outbots. Jadi ya oke lah, jadi 3 berarti Mas Master, si Bro. Sharkdog sama Outbots. Kalau bisa menjawab Mas Haris, jawaban Mas Haris. Gokil. 3 itu. Oke. Nah, itu kalau dalam ini kan apa dalam 3 project itu tuh gitu. Kalau menurut Gani itu kan ada shot susah, shot yang sebenarnya shot itu ada bukan susah sama ini ya, lebih ke easy, medium, hard gitu kan biasanya dibagi tuh Hmm. dan sebagainya. Kalau menurut Gani itu kalau shot susah itu yang seperti apa sih cara pengalamannya Gani? Apakah shot yang Pengalamanku. apakah yang shotnya karakternya banyak, apakah frame yang panjang gitu? Iya. Kalau menurutku kayak dibagi 2 sih. Iya, mungkin yang aku pelajarin ya. Satu quantity, satu quality. Gitu biasanya ada atau dua-duanya. Dua-duanya itu final boss tuh biasanya. Final boss. Ada juga final boss tuh. Jadi kalau quantity tuh biasanya yang satu frame tuh ibarat ada 6, ada 7 karakter tuh. Nah, itu di outbots tuh sering tuh kayak gitu. Iya. Outbots, minibots tuh. Karena mereka anak-anak dan pasti ada bagian yang kayak Ngumpul. ngumpul bareng tuh. Karena outbots kan dia tipenya ada tipe-tipe Teletubbies tuh. Jadi ada karakternya tuh, berarti ada kayak ada 7 karakter yang berbeda. Jadi di satu episode tuh ada mungkin ada 7 karakternya ngumpul, belum belum karakter ekstrasi juga. Nah, itu aku termasuk shot yang susah. Walaupun sebenarnya triknya kata senior Malikku itu kalau misalnya kuantitinya banyak, kita nggak perlu terlalu polish karena orang pun fokusnya nggak bisa terlalu fokus ke satu juga. Jadi mungkin bisa 50% lah dikurangi kualitinya, tapi ibarat lebih ada fokus fokus karakternya. Jadi kayak tergantung yang mata kita mau fokus kemana tuh, karena shot yang quantity pun pasti ada yang mesti difokusin juga gitu. Gitu. Nah, satu lagi quality pun ada 2 kayaknya, satu acting, satu action, atau final boss dua-duanya. Cuman kayaknya jarang deh kayak, wih sorry ada ini. Jadi kalau yang quality itu biasanya itu, jadi ada nih butuh yang shotnya, tapi biasanya quality itu tuh masuk ke apa ya, apa sih namanya kalau di satu episode tuh ada shot yang kayak penting tuh, apa ya namanya, golden, Golden shot shot. bukan? Golden Nah. shot, golden shot. Golden shot. Money shot, Money shot. Ada money shot, ada lagi shot yang kayak penting buat ceritanya. Jadi kayak dia sebenarnya shotnya nggak terlalu susah, tapi di poin shot itu tuh itu penentu ceritanya tuh. Kayak itu biasa tuh di Shark Dog aku inget tuh. Jadi leadku kayak tahu nih, oh ini aku lupa istilahnya apa, cuman bukan money shot tuh, ada lagi. Jadi shot penting itu jadi kayak, wah nih walaupun sebenarnya actingnya medium lah, maksudnya nggak terlalu acting, tapi Yep. kalau ini nggak di nail, orang bisa nggak ngerti ceritanya apa gitu, karena ini Plot twist. inti dari cerita. Plot twist. Bukan. Plot yang bisa ibaratnya kalau misalnya di episode tuh ada plot twistnya, nah di bagian plot twistnya itu tuh yang penting tuh, di situnya itu. Nah itu lumayan tuh, itu lebih demandnya sih. Jadi kayak ibarat walaupun itu sebenarnya ada yang ibarat kayak cuma shot kaget doang, atau shot kayak berubah dari seneng jadi sedih gitu, cuman harus dapet tuh biasanya tuh ada demand dari lead sama supervisor itu. Itu aku hitung shot susah buat acting atau buat actionnya. Sama ada money shot. Kalau money shot kan ibarat di episode tuh ada biasa di ending tuh kayak butuh sesuatu yang heboh gitu ya, kayak gerakannya butuh heboh nih, atau kayak klimaksnya gimana gitu. Nah itu quality shot tuh, money shot tuh, kayak itu yang aku hitung susah juga tuh gitu. Itu sih jadi 3 ya, sama yang dua-duanya. Kalau dua-duanya aku pernah ya, kayaknya aku jarang deh, cuma aku pernah lihat sih yang kayak karakter ada actingnya terus tiba-tiba masuk ke action juga, kameranya gerak juga gitu. Wah, gila ya. Coba kayaknya aku nggak pernah
nggak pernah megang, atau yang justru kuantitinya banyak. Aku ingat banget tuh di Outboards ada, di mini boards dulu kayak ngeliat shotnya leadku gitu, maksudnya salah satu lead dari An, jadi dia tuh karakternya ada ibu-ibu gitu, terus si bocah-bocah mini bossnya tuh kayak ngumpul kayak wah mendekat ke itu, sampai ada yang gelantungan di tangan, ada Waduh, yang kayak waduh, muter-muter. Kalau aku waduh, ngeliatnya kayak gila nih gini. Kebayang tuh. Iya, kaget banget waduh. terus kayak ibu-ibunya juga sampai muter-muter kayak ngelempar anak-anaknya gitu kayak, Wah, tapi ngelemparnya nggak boleh terlihat terlalu Violent. kasar tuh, Ya. karena nih buat anak kecil jadi kayak lempar halus karena mereka ngelempar ke kasur gitu. Itu jadi kayak wah gila. Terus si lead aku juga kayak wah hasilnya bagus banget lagi, ini gimana, aku kayak mikirnya gimana ke planningnya, aku bisa mulai dari mana, aku bingung iya, gitu benar benar gitu benar gitu. benar. Itu tuh final boss tuh menurutku, kuantitinya ada gelantungan kan kayak Heeh. constraint tuh Wah, udah. technicalnya Iya, pusing benar benar benar. kayak gitu paling. Oh. Iya, iya, iya. Berarti apa maksudnya yang Gani kan tadi ada banyak masuk ke soal teknis nih. Kalau dari workflow Gani sendiri gimana Gan? Workflow sampai sekarang ya, yang akhirnya diterapkan dan dipakai sekarang gitu. Yang efektif menurut Gani itu workflow yang sekarang gimana sih? Workflow ya, Iya. kalau workflow kayaknya aku mungkin belajar dari studio-studio animasi yang pernah aku kerja deh. Jadi karena tergantung deadline mereka juga kan. Jadi sama stage-nya mereka kayak, kalau aku ingat waktu The Inspire mereka tipenya cemil ya Mas, correct me if I'm wrong, aku juga Yo, rada lupa. demi. Kalau nggak salah mereka tipenya brief, Ya. terus stage pertama feedback dari director, terus langsung final kalau nggak salah ya. Iya nggak sih Mas? Gitu ya. Jadi yang pertama kayak blocking, ibaratnya blocking tuh ya lebih ke layouting lah karakternya gerakan, tapi nah itu kayak mereka dibebasin tuh kayak mau sedetail apa mau nggak detail apa. Jadi yang penting key pose yang ada di storyboard tuh masuk semua tuh, yang action yang utama yang di storyboardnya harus sudah musik udah jelas tuh di stage pertama. Nah stage kedua tuh harus sudah polish, jadi kayak ibarat ibarat di stage pertama tuh kayak nyantai-nyantai lah, ini udah cukup lah segini. Stage 2 kayak begadang minum Jomplang. karena Aduh. jomplang banget. Pokoknya Karena stage pertama iya, gimana. pokoknya aku ingat banget kalau apa namanya bangun tidur gitu ya kan, Gani baru keluar mandi, chat. Bangun Oh, set iya. jam 11 ya kan, set. Gani baru keluar mandi itu. Kadang apa namanya aku bangun gitu kan, nginep kantor gitu. Jadi pulang nih gitu. Iya balik mas gitu. Balik lagi dia bawa peralatan. Peralatan perang gitu. Dan Inspire tuh aku ini penghuni lah. Kuncen dia tuh kuncen, salah satu kuncen itu dia. Waduh. Salah satu kuncen tuh. Udah tempatnya di pojokan ya kan. Udah tempat gak bisa diganggu tuh. Udah Gani tuh pokoknya. Tiba-tiba apa orang masuk tuh, aku tuh muncul dari bawah kursi kayak oh dia itu karena rumahku jauh dan ya itu pengalaman endurance banget, Iya. challenge banget. Eh. Itulah, itu mungkin salah satunya tuh, mungkin karena entah kayak behaviorku juga mulai zaman itu kayak aku di blocking tuh nggak detail amat, jadi aku keteteran tuh di blocking duanya karena mereka harus sudah polis. Dan ibarat kayaknya apa ya, direkturnya lumayan susah lah, maksudnya mungkin waktu itu aku juga pengalamannya juga masih belum banget, jadi aku di situ lumayan bolak-balik tuh, dari ibarat kayak bolak-balik sama leadnya, bolak-balik sama supervisornya, terus ternyata direkturnya juga bolak-balik juga, terus syarat
mau ngasih ke director harus ke approval dulu, approval supervisor. Nah di situ juga aku wah pingpong lah, badminton deh. Tektokan Itu mulu ya. tektokan mulu situ, Heeh, makanya heeh. itu. Nah itu workflow aku tuh waktu itu blocking langsung polish, jadi Yap. tipenya struggle di stage 2. Nah itu yang kedua, yang dari situ aku lumayan terapin itu, lumayan sampai masuk one. Soalnya dari situ tuh aku sama tuh kayaknya tipenya gitu. Iya, kalau nggak salah tipenya kayak gitu sama. Jadi langsung polis yang aku dapet proyek-proyeknya yang aku kerjain. Nah yang pas lagi di one tuh baru aku mulai, mereka beda nih sistemnya. Mereka ada stage-nya ada empat ya, empat ya mas, ada empat stage. Blocking, lupa lagi, astagfirullahaladzim. Lewat Blocking blocking. plus, Lewat blocking plus, lewat blocking, blocking pertama, blocking plus, spline, baru final animation. Betul. Nah di situ aku juga mulai mengenal tuh, atau mulai aware tuh. Jadi style animasi itu ada dua tipe itu, animasi 3D ya. Ya. Satu ada yang tipe step dulu, kayak mereka tuh, kayak Mas Denny tuh tipe step ya. Masih nggak Mas? Aku agak Soalnya aku tahu tipe step tuh awal dari Mas Denny itu, setelah tadi One tuh banyak yang step Oke. juga, pakai juga. Jadi kayak, jadi nah itu makanya mereka tuh ada blocking sama blocking plus. Jadi yang blocking tuh mereka menganjurkannya itu pakai step. Tapi yang enggak juga sebenarnya nggak apa-apa juga, cuman kebanyakan di One kayaknya pakai step dulu gitu. Jadi kayak step tuh mungkin buat orang yang belum tahu, dia tuh kagak kagak apa nggak, kalau 3D kan biasa mereka kayak apa, komputer kayak dari pose ini ke pose ini mereka kayak in betweennya, Ngasih in between. ngasih Auto, between sendiri, jadi kayak Ya, gerakan otomatis. itu. Jadi intinya kayak mereka nggak mau keganggu sama gerakan floaty Ya. floaty kan, karena eh, blok itu kita cuma ngepost 2 pose 3 pose tiap shot. Jadi mereka pengennya yang jelas lah, kayak yang, soalnya mereka pengen fokus ke pose kamu tuh udah kuat belum, udah jelas belum gitu, ceritanya udah masuk cerita atau belum. Jadi mereka pengennya step dulu blocking plus. Blocking pertama itu jadi mungkin kayak satu shot 3 sampai 4, yang penting key pose-nya sesuai storyboard terwakilkan gitu. Nah blocking 2 mereka mau kasih in between, sama mungkin kayak kasih antar pose, kita kasih apa, dikit-dikit settle ya. atau ya kasih polish dikit lah. Jadi in between antar 2 pose, terus yang pose yang ini mau dikasih settle atau overshoot itu yang antar posenya, jadi kayak ada detail lah gitu. Atau kalau mau yang lebih detail lagi, blocking plus udah ada animasi yang ada di pikiran kita gitu, Iya, iya kayak benar. detailnya tapi masih bentuk step gitu. Berarti ide kita harus udah kelihatan dah di situ, sedetail mungkin di ini blocking plus itu. Nah stage 3 spline. Nah di spline itu mereka mau udah mulai kayak 3D animasi tuh, yang kayak udah timingnya udah kelihatan. Nah di situ mulai kelihatan tuh yang udah dari step udah kelihatan oke, tiba-tiba di spline tuh kayak meh, gerakannya jelas. Soalnya nah itu aku belajar, soalnya aku waktu itu aku tipenya masih spline, jadi kayak ngikutin coba ngikutin step. Pas lagi tipe spline, nah di situ aku keteteran tuh, soalnya pas aku hit spline tuh jadi jelek banget animasiku. Jadi kayak floaty atau kayak goyang-goyang gak jelas gitu. Di situ kayak, di situ banyak banget revisi. Nah, setelah itu spline mereka demandnya spline itu sebenarnya udah timingnya harus udah bagus, kayak detail harus udah, ibarat polish udah lumayan ada polish, tapi nggak, jangan polish amat, karena suka ada major major, karena kalau misalnya belum works kadang directornya ngasih ide lain yang kita mesti ikutin. Betul, iya. Nah, itu jadi hati-hati tuh di situ. Nah, kalau aku kebetulan ya
nggak sempat polis juga, jadi ya hasilku minimum juga sih waktu itu. Jadi kayak udah deh, kayak di situ udah baru ada final. Heeh. Nah itu kayak dari one itu aku mulai menerapkan itu si step itu baru ke spline. Terus kayak walaupun aku sekarang pindah ke show pun kayak di show kayak beda lagi tipenya dia, karena ini tipenya balik lagi ke 2 step itu, tapi aku tetap nerapinnya buat aku sendiri pribadi, aku bikin 2 gitu. Dan ya aku ke leadku juga gitu, jadi tetap tetap jadi aku lebih ke pribadi lah, kayak ke leadku yang sekarang, kayak blocking aku selesai aku kirim dulu ke leadku kira-kira gini gimana, kalau boleh next step ya udah aku next step gitu, Nah, ke bawah gitu jadi gitu. iya iya ya. Jadi apa kalau dari Gani sendiri memang apa karena sudah terbiasa diwannya pakai step itu. Jadi ya di sini lagi di apa kantor selanjutnya mencoba untuk negosiasi pribadi lah. Kalau aku pakai cara ini gimana nih gitu. Iya Nah, gitu, tapi jadi tapi nggak masalah ya Gan ya kalau kayak gitu berarti cara-cara seperti itu yang anu pribadi itu nggak masalah ya. ya masalah kalau misalnya ya alhamdulillah mungkin ya si yang sekarang ini mereka juga terbuka juga gitu. Kayak aku rada cuman beda, jadinya aku lebih bawel aja ibaratnya. Ya, aku dikit-dikit nanya segini segini. Iya iya Nah, iya. soalnya kan stageku kan lebih dibagi 4 yang ini gitu. Karena balik lagi ya apa workflow-nya orang kan beda-beda nih cara animator. Kalau memang works dengan cara seperti itu ya ya udah gitu, tidak bisa dipaksa dengan cara yang lain gitu. Meskipun cara yang lain itu works, memang boleh untuk dicoba. Kalau memang works buat dia, ya silakan gitu. Kalau nggak works ya udah temukan caranya sendiri gitu kan. Iya gitu. Jadi bisa lebih apa namanya proper lah, lebih siap untuk ininya ngehandle-nya. Betul. Dari situ juga aku jadi berubah style sih. Jadi dari awal aku langsung spline, aku sekarang tipenya step. Main step dulu ya. Ketagihan ya. Antum jadi ketagihan step, he. Aku jadi jurusan step, asik jurusan step berubah. Iya. Tapi nggak, itu menurutku nggak ada yang better, nggak ada yang worse sih. Iya. Tergantung personal kita worksnya. Yep. Kalau aku juga tahu anak yang langsung spline tapi jago banget juga aku tahu. Oh banyak, banget. Banyak itu ya. Supervisor. Mas Denny bukan tipe, Mas Denny apa berubah haluan? Ini sekarang anak langsung spline apa? Jualan dia sekarang. Iya, aku jualan martabak terakhir. Aduh, jualan buah nggak? Jualan buah. Jadi ingat cerita-cerita teman-teman. Aduh. Iya. Gitu. Apakah sudah saatnya berbeda haluan? Iya kan. Jadi menjawab pertanyaan, suka. Oke. Jadi duka udah, kalau suka nggak ada sih kayaknya. Hey.